Saya Zerni Panina dari kelas 1211. Saya akan menjelaskan metabolisme-katabolisme karbohidrat, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang membutuhkan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Reaksi singkatnya adalah C6H12O6 yang merupakan glukosa dan 6O2 yang merupakan oksigen menjadi 6CO2 atau karbon dioksida, 6H2O atau uap air, dan 38-36 ATP yang terjadi di mitokondria dan sitoplasma. Sel yang melakukan sebagian besar adalah sel organisme. Untuk produknya ada karbon dioksida, air, dan ATP. Respirasi aerob memiliki 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Juga menggunakan oksigen sebagai akseptor. Selanjutnya, respirasi anaerob adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen yang terjadi di sitoplasma dan hanya menghasilkan 2 molekul ATP. Untuk produknya, pada fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat dan ATP, sedangkan pada fermentasi alkohol menghasilkan etanol, ATP, dan CO2. Tahapannya yaitu glikolisis dan transport elektron. Akseptor dari respirasi ini pada fermentasi asam laktat yaitu asam pirufat dan pada fermentasi alkohol yaitu asetildehida. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tape dan minuman anggur. Akseptor elektronnya asetildehida dengan hasil akhir etanol, CO2, dan ATP. Sedangkan pada fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan, manusia, eritrosit, serta jamur atau bakteri pada pembuatan keju atau yogurt. Akseptor elektronnya asam pirufat dengan hasil akhir asam laktat. Selanjutnya mekanisme respirasi aerob. Tahap pertama ada glikolisis. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis merupakan 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. ATP atau adenon trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Tahap kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Tahap ketiga ada siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul CO2. Selanjutnya ada transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi residu dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahap sebelumnya. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Selanjutnya, mekanisme respirasi anaerob. Respirasi anaerob ada fermentasi alkohol. Dalam proses pertama dilakukan fermentasi alkohol yang akan mengubah molekul pirufat menjadi glikolisis atau asetildehid. Hasil fermentasi alkohol, setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Dan ada fermentasi asam laktat yang akan menghasilkan oksigen. Saat fermentasi ini terjadi, molekul asam pirufat
adalah hasil dari glikolisis. Selanjutnya, glikolisis akan menerima elektron dan hidrogen yang berasal dari NADH. Hasil fermentasi asam laktat adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.